Silakan kesempatan terdakwa. Ada pertanyaan atau tanggapan? Terima kasih. Dua-duanya yang mulia. Pertanyaan ya, langsung pertanyaan Pak ya. Ya, dua-duanya yang mulia. Iya ya, langsung dulu. pertanyaan, jangan memberikan pernyataan. Langsung pertanyaan aja. Iya. Saya ingin pertama mengajukan pertanyaan kepada kedua tim teknis, Pak Solekun sama Pak Idi. Yang pertama, apakah Bapak, karena begini Pak, mau saya jelaskan bahwa ini adalah kasus pidana korupsi berdasarkan kerugian negara, yaitu kemahalan harga laptop. Kalau tidak ada kerugian, tidak ada pidana. Jadi itu yang saya mau dalami. Apakah angka 5,5 Keberatan langsung pertanyaan. Biar aja lah, kan terdakwa bebas lah. Masa diganggu. Langsung Saya kira ini ya. pertanyaan sesuai dengan yang disampaikan majelis hakim. Jaksa ini sering motong yang mulia. Jangan dulu motong orang bertanya, di stop dulu lah. Jangan sering motong Ya, saya kira ini kita puasa ya. Hak keberatan itu diberikan. Dia jelaskan Saya dulu. kira Hakim yang biar memutus. yang saya kendalikan sini oleh ya. karena itu Kalau kita memang ngomong itu sama pertanyaan tidak relevan, dulu aja saya dulu ini. ya. Selesaikan aja. Ya cukup, sudah cukup. Enggak usah Tidak, berbantah-bantah. saya lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saya persilakan sekarang kesempatan terdakwa. Saya Terima kasih. nyatakan tadi pertanyaan saja. Kita- Ya. Saya Ya. saya hanya ingin mengklarifikasi kenapa saya menanya ke pertanyaan. Kadang-kadang kita kalau menanya pertanyaan, saksi suka bingung. Kenapa alasannya kita Ya, menanya oke, langsung pertanyaan? saja pertanyaan. Kita ingin mengetahui apakah angka 5,5 juta itu kemahalan atau tidak untuk harga laptop ini. Berdasarkan BAP Bapak berdua, Bapak melakukan survei harga, betul apa tidak? Betul, survei. Dan Bapak Betul. juga melakukan survei harga. Apakah Bapak Idi, mohon maaf nama Bapak, Pak Solehkun kan Pak? Pak Solehkun sama Pak Idi. Apakah Bapak melakukan survei harga di e-katalog? Di e-katalog dan di luar e-katalog. Di e-katalog dan di luar e-katalog. Oke. Sekarang kita mau mencari nih angka. Saksi 2 minggu yang lalu dari LKPP menyebut pada saat dia mencari harga di online marketplace, Pak Aris dari LKPP menyebut dia menemukan rentang harga antara 5 sampai dengan 7 juta. Saya ingin menanyakan kepada kedua saksi, apakah Bapak ingat tentang harga yang Bapak dapatkan? Tidak ingat pasti Pak, tapi semua datanya ada di sana Pak. Oke, bisa tolong diberikan kepada dua Bapak ini BAP Bapak biar bisa ingat? Bisa dikasih BAP fisiknya? 1 kopi. Dan tolong ditayangkan. Saya ingin mengkonfirmasi karena ini penting Pak. Kalau angka ini tidak 3 juta dan angka ini ternyata 5 sampai 7 juta berarti tidak ada kerugian negara. Ini yang paling penting makanya saya ingin tanyakan. Mari kita klarifikasi. Kalau boleh saya cek Pak, kayaknya datanya survei harga sama ya Pak antara dua BAP. Baik, tolong dibuka Pak survei harganya. Di BAP nomor berapa yang saudara yang tanyakan? Data itu? Mungkin kita tunjukkan yang ringkasan aja yang besar, biar bisa jelas. Di BAP jelas ya saksi? Bisa dibaca ya? Ya agak Bisa ya? kecil Pak. Tapi bisa baca ya? Insya Allah Pak. Oke, Bisa nggak silakan dibaca? pertanyaan. Oke, saya mau konfirmasi. Sekarang saya boleh tanya sama Bapak. Rentan harganya dari harga berapa sampai berapa Pak? Yang Bapak temukan. Bukan di katalog ya. Saya bicara di pasar online. Ya. Bisa saksi temukan data itu?
Harga pasar ya, bukan di e-katalog. Ya, variasi Pak. Oke, lanjut terdakwa. Kan diurutkan kan Pak? Izin yang Tolong mulia. diberitahu range-nya dari mana ke berapa? Ya, kenapa? Untung? Izin yang mulia, kami mengingatkan saksi agar menjelaskan yang sebenar-benarnya. Ya, saya kira terkait dengan kalau pernyataan itu sudah spesifikasi cukup ya. Yang ada di dalam pengadaan ini, artinya ini spesifikasi Oke, minimum. cukup Ya, ketua umum ya. karena Kalau ada itu sudah keterangan kami saudara ulang-ulang mengatakan peringatkan itu kalau itu. Ya, yang Jadi silakan saksi Harus apple to dengan apple, bebas ya. memberikan keterangan Harus sini. apple to apple. Ya. Pembentukan harganya segala macam. Ya, saudara kan ada data situ, silakan. Kalau memang tidak jelas minta diperjelas. ya ini datanya memang kecil sekali Pak. Ya kan itu dari BAP saudara. Maksudnya Jadi kecil memang agak kurang terbaca Pak. Tulisannya kecil. Bapak nggak bisa baca, saya aja bisa baca Pak. Mungkin Bapak sebelahnya mungkin bisa baca, tolong. Silakan terdakwa yang mau ditanyakan yang mana nanti diberikan datanya. Silakan ditanyakan. Gini aja Pak, mungkin saya verifikasi. Kalau layar ini lebih gampang nggak Pak? Saya sudah simpulkan. Ini harga semua yang Bapak tulis dari di luar e-katalog. Benar nggak Pak? Tolong dicek. Sama Benar Pak, sama apa tidak? Sama atau tidak saksi? Gitu, biar bisa dicocokkan. Ini sebetulnya datanya banyak sekali. Jadi kalau dilihat kan jadi pada waktu itu seingat kami, jadi kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang di bawah spesifikasi yang diberikan oleh SKM. Sudah Iya. nggak usah dipotong, biar lanjut, nggak usah dipotong. Kemudian yang setara dengan spesifikasi yang dari SKM dan yang lebih tinggi spesifikasinya dari yang SKM. Jadi memang harganya beda-beda. Nggak masalah. Tolong ditunjukkan yang mana kira-kira yang harganya sesuai spek. Nah ini Pak harus dibaca dulu Pak. Silakan. Ini paling penting. Pak. Izin keberatan yang mulia, itu mengarahkan yang mulia, itu enggak apple to apple itu. Saya kira ini jelas saksi. Saya pastikan sini saksi bisa bebas ini. Ada datanya di keterangannya. Silakan saksi jelaskan data yang di keterangan saudara. Ya cuma Itu aja. Bapak. nah Bapak datanya tadi kan banyak Bentar, yang Pak. mulia. Ya. Jadi kan harus dibaca Nah, satu-satu. sekarang dari saksi, biar ini. Data yang mana yang bisa saudara jelaskan situ? Yang kira-kira bisa dapat saudara jelaskan. Nggak apa-apa, Pak. Sabar saja. Ini poin mungkin yang terpenting dalam hari ini. Jadi Bapak cerna dulu. Tadi poin dari kejaksaan sangat valid. Harus mengikuti sesuai dengan spek. Jadi yang saya mau tanya sama Bapak, kira-kira di mana? Tadi Bapak bilang ada yang speknya di bawah spek, kemungkinan besar yang paling murah. Ada yang mengikuti spek dari Kemdikbud di tengah mungkin, lalu ada yang di atas spek, itu yang termahal. Benar kan kira-kira Pak? Saya bacakan saja ya kalau gitu ya. Ya, coba. Sesuai Dari dengan saksi. yang Ya, ya. terlihat. Jadi di sini ada mereknya HP yang Chromebook 360 bla bla bla, ini enggak jelas. Kemudian prosesornya Intel Celeron N3350, RAM-nya 4, storage-nya 64. Ini yang nomor awal ya Pak ya, yang di halaman 14 ya. Kemudian network-nya wireless AC, nggak jelas tulisannya. Kemudian audio stereo speaker, keyboard yes. Pak, Bapak di sini ada 20 lebih Pak. Kita nggak akan pulang, nggak Ya, bakal Pak, bisa memang- sampai maghrib kalau Bapak bacain semuanya. Yang saya mau cari, kira-kira di rintang ini kan harganya dideret dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Bapak bilang ini dikategorikan 3 kategori. Ada yang di bawah spek, ada yang on spek, ada yang di atas spek. Kira-kira di bagian mana yang on spek? Silakan Pak Edi, bisa bantu mungkin? Saksi. Kalau tidak salah ini yang on spec semua. Saya juga mengiranya begitu.
semua ini masuk on spec. Spek terakhir kan Pak, bukan spek yang direkomendasikan tim Bapak kan? Ini spek yang masuk, spek yang terakhir yang akhirnya menjadi spek final. Benar apa tidak Pak? Nggak apa-apa, sabar aja Pak, nggak apa-apa. Kita bakal tunggu. Udah baca. Kalau berdasarkan data yang di sini, saya dan Pak Ida melihat bersama ini yang sudah on spec, Pak. Berarti semua Chrome dengan harga yang di atas. Tolong Pak dicek Pak, kalau Bapak kekecilan tulisannya ini lihat Pak. Ini kita udah apa? Ini yang di luar e-katalog ya. Kira-kira dicek benar nggak ini ya selama Bapak itu. Kelihatan yang mulia. Jadi saya mau mengkonfirmasi. Kelihatan kami digiring itu yang mulia. Nggak apple to apple itu. Ya, saya Ingatkan kira pada saksi ya. saksi melihat data yang ada di BAP-nya saja. Kalau memang ini, silakan saudara jelaskan. Jangan dari layar. Yang mulia, ini data yang sama yang diketik sehingga karena kalau diproyeksi tidak kelihatan angkanya. Ya, saya kira kita serahkan ke saksi. Dari data saudara, sama tidak dengan yang harga survei di luar e-katalog itu yang dipaparkan oleh terdakwa? Terima kasih yang mulia. Itu yang saya tanyakan. Sama nggak? Kalau sama kita bisa gunakan yang ini. Ini contoh satu saja tadi ya. Ya. Yang di luar ya, di luar e-katalog. Tadi yang nomor pertama saja Pak, biar mudah ya. Yaitu harganya di 4.390 berapa? 133 belakangnya Pak. Betul. HP itu ya. Kita merek cek HP. 3 aja Pak. Yang kedua, produk kedua, Ini harganya aja. harganya 4.800.000 tapi memang ini kan Celeronnya beda ya Pak Edi. Beda tipe. Celeronnya beda tipe. Kalau yang pertama itu N3350. Kalau yang kedua ini N4000. Masuk spek nggak? Gimana? Silakan dijawab Pak. Bapak. Masuk. Pak Idi, tolong dijawab Pak. Sudah Masuk sampaikan spek nggak, masuk. Pak? Masuk. Masuk ya Pak? Tunggu Pak. Nggak Iya. bisa direkam Pak. Harus di lewat mikrofon Pak. Seingat saya masuk. Masuk spek. Oke. Kita cek yang ketiga. Ini yang terakhir kita cek. Habis itu kita bisa menggunakan layar ini. Harga ketiga berapa? Harga ketiga 4.899 kalau tidak salah ya. Oke. Dari total harga, berarti itu yang termurah ya? Ya. Berarti yang di bawah 5 juta itu hanya ada 4 SKU. Benar ya Pak? Kira-kira setelah itu ada berapa? Sekitar rintangan harga berapa dari semua ini? Kalau kita ambil dari semua angka ini, Bapak lihat ini Pak, dilihat di sini aja Pak, harga. Saya cuma nanya angka. Coba kita turun terus, turun terus. Ya, sampai harga termahal berapa Pak? Bapak sekarang kita kan udah bisa melihat sini Pak, layar aja Pak. Biar Bapak nggak usah balik-balik. Ini sama. Bapak, biar Bapak nggak usah balik-balik layar, Bapak bisa melihat sini. Harga terakhirnya berapa? Paling mahal. Sini dulu Pak. Oh yaudah silakan. Nggak apa-apa, itu haknya Bapak untuk melihat. Nggak apa-apa. Halaman 28 Pak. Sembilan ya. Oke. Dengan 9 apa Pak? 9 apa? 9 juta Pak. 9 juta. Oke. Jadi rentang RAM-nya 8 lebih tinggi. RAM-nya lebih tinggi, storage lebih tinggi. masih masuk Garansi lebih ini ya. Ini 3 tahun ya ini. Garansi juga lebih
Iya justru Pak, semakin tinggi harganya udah pasti masuk spek kan, ya kan? Jadi hasil apa adanya, betul. Pak. Jadi yang paling murah masuk spek, yang paling tinggi masuk spek. Benar ya? Tapi ini rentangnya harganya. Sekarang saya mau tahu Pak, dari observasi survei harga Bapak, ada nggak harga 3 juta Bapak menemukan dengan spek ini? Pada waktu itu sih tidak ada, Pak. Bisa Seingat saya dijelaskan pada waktu itu tuh tahun berapa, tanggal berapa, sekitar bulan apa? Awal Mei sekitar tanggal 1 sampai 5 atau 2 sampai 5. Tahun 2020 ya, Pak. 2020. Sesuai dengan Terima kasih. BAP ya, Pak. Terima kasih. Jadi, saya mau menanyakan sekali lagi, kalau kita melihat di pertengahan harga ini, di mana angka 5,5 juta kalau kita melihat rentang harga Chrome ini yang sudah dikonfirmasi masuk spek Kemdikbud. Angka 5,5 juta itu di bagian desil bawah, kuartil bawah dari harga rentang harga ini atau di atas? Kita harus lihat kemungkinan sih ya di pertengahan kemudian, Pak. Kemungkinan ya. Di pertengahan. Kemungkinan. Tapi ini angkanya dari 4,4 juta sampai 9 juta. Coba Bapak lihat lagi nih Ya. angka-angkanya kira-kira. Ya saya harus melihat di sini dulu sih, Pak. Turun terus. Turun terus sampai yang berikutnya. Nah. Oke. Kira-kira angka mediannya di mana nih, Pak? Ya kalau melihat di sana Ya. di bagian bawah. Tapi kalau di sini kan saya belum melihat dari sini, Pak. Sama, Pak. Ini sama kan kita udah ini sama angkanya. Semua daftar Bapak kita buat di sini. Kira-kira angka mediannya itu di mana? Apakah di angka 5, 6, 7? Kalau melihat itu ya, Pak ya. Iya. Kalau melihat itu mungkin di angka 6. Tolong mikrofonnya, Pak. Mungkin di angka 6 kalau ngelihat itu. Tapi Di angka saya 6. belum pastikan dari sini ya, Iya. Pak. Bapak benar, Pak. Kira-kira observasi Bapak benar. Itu di angka 6 kira-kira mediannya. Jadi saya sekali lagi menanya, angka 5,5 juta untuk Chromebook berdasarkan survei itu ada di bawah median apa di atas median? Kalau dari hasil yang tadi ditayangkan sih di bagian bawah. Bagian bawah, Pak. Baik. Saya mau mengkonfirmasi sama Pak Idi. Pak Idi, benar Bapak tidak menemukan angka di bawah 4,4 juta ini? Tolong mikrofonnya dong, Pak. Tolong diangkat ya, terima kasih. Selama survei ini benar tidak menemukan. Tidak menemukan. Tapi Bapak menemukan yang 9 juta. Benar, Pak? Iya. Benar. Oke. Menurut pendapat Bapak sebagai orang yang melakukan survei harga, apakah angka 5,5 juta itu termasuk angka yang di bagian bawah daripada spektrum harga atau di bagian atas? Nah itu saya tidak bisa menilai karena saya hanya menyajikan data saja ke Menyajikan. kementerian gitu. Di atas atau di bawah median? Menurut Bapak? Harus dihitung dulu. Oke. Tapi kalau Bapak kasih tahu rentang harganya di sini, rentang harganya itu di antara berapa? Rentangnya antara 4,3 sampai 4.300 sekian sampai 9.100 sekian. Oke. Saya cuma ingin mengkonfirmasi ini, Pak, ya, bahwa karena kesaksian Bapak cocok dan persis sama dengan kesaksian LKPP yang menyebut rentang harganya 5 sampai 7 juta untuk Chrome dengan speknya Kemdikbud. Berarti survei Bapak valid. Langsung pertanyaan aja terdakwa. Ya. Sekarang saya mau sekali lagi bertanya, berarti tidak ada, sudah dijelaskan tidak ada 3 juta, angka itu tidak tahu dari mana. Yang saya mau tanyakan mengenai spek. Bapak di BAP Bapak beberapa kali menyebut ada arahan dari Pak Cepi dan juga ada beberapa input dari Pak Ibam. Benar apa tidak? Mengenai spek. Seperti itu. Oke. Saya mau mengkonfirmasi. Arahan dari Pak Cepi ini mengenai spek dan yang Bapak, kalau nggak salah Pak Solekun juga menyebut ada input juga dari Pak Ibam, benar nggak Pak? Iya. Iya. Karena ini kasus pidana korupsi di mana tuduhannya adalah kemahalan harga, ini yang saya mau tanyakan. Bapak di dalam BAP Bapak yang tadi dibilang sama Pak Ari copy paste itu menyebut bahwa rekomendasi spek Bapak di atasnya rekomendasi dari Pak Cepi dan juga masukan dari Pak Ibam. Benar apa tidak? Ya, jadi spek itu didapat dari Pak Cepi. Mm-hmm. Nah, saya tanya dari siapa? Dari SKM.
Setelah saya tanya SKM itu saya tanya itu setahu saya pada waktu itu IBAM itu SKM. Oh ya, berarti salah ya Pak? Ya karena saya tidak tahu dan menghindari kalau posisinya tinggi-tinggi saya nggak mau Pak. Ya nggak Saya apa-apa. Ternyata IBAM itu apa? Bukan SKM, dia adalah kurang tahu Pak. konsultan Pak. Kurang tahu saya. Ketahui tidak. saksi Nggak apa-apa, yang mulia, nggak apa-apa. mohon izin. Ya, langsung ini, nggak usah disimpulkan, langsung Jadi pertanyaan. Pak, nah ini penting Pak, karena yang mau kita cermati adalah apakah perubahan spek yang direkomendasikan Pak Cepi ataupun ada saran dari Pak Ibam itu menyebabkan kemahalan harga atau tidak. Nah saya mau tanya, speknya apa saja yang diganti menurut BAP itu? Yang berbeda dari rekomendasi Bapak, apa saja? Seingat kami yang pertama itu ukuran layar. Ukuran layar. Ya. Yang kedua? Kemudian awalnya dari kami itu tidak mencantumkan sistem operasi. Tidak mencantumkan sistem operasi. Kami menyampaikan hanya bukan, harus Pak. ada Yang saya sistem tanya, operasi. Bukan Pak, yang saya tanya itu yang speknya. Yang Iya, itu speknya, spek yang di BAP Bapak bilang menurun. Satu adalah layar, yang spek fisik. Itu bagian dari spek Pak kalau di kami. Oke, silakan. Di kami OS itu hanya menyampaikan harus dilengkapi OS, kalau tidak komputernya tidak bisa berjalan. Siap. Kan gitu Ya, ya. terus? Nah, kemudian jadi kami tidak menyampaikan merek apapun gitu ya. Kemudian lagi Pak Edi, seingatnya. Prosesor. Prosesor dari kami itu lebih sekitar 2,an ke atas lah gigahertznya kecepatannya. Kalau yang dari spek yang dilihat dari yang menurut Pak Cepi dari Mas Ibam itu hanya 1,1. Oke, kalau speknya turun dari berapa? 2 ke 1,1. Benar Pak? Iya. Itu dampak kepada kemahalan harga laptopnya apa? Harganya lebih mahal atau lebih murah? Seharusnya sih kalau speknya lebih tinggi ya lebih mahal gitu. Kalau speknya tadi yang prosesor, berarti yang rekomendasi Pak Cepi dan Ibam itu malah memurahkan laptop. Benar apa tidak? Tidak bisa memastikan Pak. Enggak, secara umum dong. Bapak kan menanya. Tadi Bapak yang bilang dalam BAP Ya, Bapak. kalau speknya biasanya misalkan layar 11 inci dengan 14 inci Iya. pasti lebih mahal. Iya, itu pertanyaan saya Pak. Laptop, Bapak simple saja Pak. Laptop dengan semua spek yang sama, satu layarnya 11 inci, satu layarnya 14 inci, mana yang lebih mahal? Yang lebih tinggi speknya biasanya lebih mahal. Biasanya lebih mahal. Kalau yang layar, Tapi dengan teknologi yang sama ya Pak. Misalkan SSD dengan HDD. betul. Jelas Kita itu mengasumsi semua sama. itu pasti harganya meskipun kapasitasnya lebih kecil yang SSD ya pasti lebih mahal daripada yang Mengerti, Pak. HDD gitu. Mengerti Pak. Kita asumsi saja semuanya yang lainnya sama. Jadi satu layarnya yang rekomendasinya itu diperkecil apa diperbesar layarnya? Diperkecil. Diperkecil. Jadi juga dampaknya malah secara umum memurahkan laptop. Yang kedua, prosesor. Prosesornya kapasitinya, powernya naik apa turun? Kecepatannya lebih kecil yang spek Yang dari terakhir, Pak. Mas Ibam. Berarti turun ya Pak? Iya. Secara umum prosesor yang lebih rendah lebih murah apa lebih mahal? Seharusnya sih lebih murah ya Pak ini. Lebih murah. Ada lagi spek lagi? Lagi. RAM, prosesor. Itu dua ya. Penyimpanan, Penyimpanan. storage. Kalau penyimpanan kapasitasnya naik apa turun? Turun. Yang biasanya lebih mahal penyimpanan besar apa penyimpanan kecil? Tadi yang udah saya sampaikan, kalau SSD dengan HDD, kalau sama-sama HDD, kemungkinan semakin besar penyimpanannya ya harganya semakin tinggi. Tapi kalau SSD kan kecil juga harganya sudah mahal gitu. Oke. Jadi ketiga tadi saya mau klarifikasi aja. Ketiga hal
rekomendasi speknya, perubahan speknya, baik layar maupun prosesor maupun storage, semuanya bukan naik tapi malah turun. Jadi itu saja saya mau mengkonfirmasi. Iya apa tidak? Iya apa tidak aja Pak? Ya, speknya memang lebih rendah dari spek yang kami usulkan. Baik, terima kasih. Itu sangat penting untuk kita mengetahui apa intensi. Adalah intensinya efisiensi atau memahalkan. Ya. Dan kami sudah melakukan kalkulasinya Pak tadi. Angka median daripada semua harga Bapak itu 5,75 juta. Harga jual konsolidasi LKPP adalah 5,5 juta. Dan harga rata-rata adalah 6,1 juta. Tidak ada harga 3 juta, tidak ada harga 4 juta. Langsung pertanyaan terdakwa. Yang berikutnya, saya juga bisa menanggapi juga kan? Ya. Terima kasih. Bisa lebih ini ya, karena waktu berbuka sudah hampir selesai, tapi hampir dekat, biar selesai juga dengan pemeriksaan saksi ini. Nanti dulu Pak. Saya mau bahas data sedikit baik dengan Bu Nadia dan juga Bu Nadia Stefani dan juga Pak Hasan. Ya Pak Hasan. Bisa kita tayangkan data terakhir yang 2023 dan 2024. Pak Hasan, kita sudah mengkonfirmasi dan benar apa yang Pak Hasan bilang bahwa benar ada perbaikan Pak data yang terjadi di Oktober. Betul, ada perubahan data. Jadi Bapak benar, bukan perubahan. Katanya dari kami yang kami dapat perbaikan. Iya. Perbaikan. Nah, saya mau nanya beberapa pertanyaan sama Pak Hasan. Ini tolong tunjukkan yang 2 tahun. Saya ingin menanyakan Pak Hasan ini kan udah lama bekerja di Pusdatin, sudah banyak mengolah data. Kalau kita ingin mengetahui data mana yang benar atau salah, ada beberapa prinsip dan saya ingin menanyakan ini kepada Pak Hasan. Apakah prinsip pertama adalah pembaruan? Apakah benar biasanya data yang baru atau yang terakhir itu sudah mengalami lebih banyak perbaikan daripada data yang lama? Benar apa tidak Pak? Bisa demikian Mas. Terima kasih. Jadi data terbaru itu biasanya sudah ada perbaikan-perbaikan atau error-error yang di Betul, karena sebelumnya. pasti kita selalu melakukan yang namanya koreksi data. Betul. Nah, jadi ada kemungkinan memang data yang disajikan misalnya hari ini sudah merupakan pembaruan dari data yang kemarin. Betul. Oke. Itu prinsip pertama dan tentunya data ini data yang terbaru ya Pak. Yang kedua adalah apakah Pak Hasan setuju bahwa konsistensi daripada suatu data juga meningkatkan tingkat validitasnya. Kalau ada pola yang terlihat sama setiap tahun. Validitas data Bahwa ada audit BPKP terhadap pengadaan dan pemanfaatan Chromebook yang dilakukan di tahun 2023 dan 2024. tidak tahu Mas. Bapak tidak tahu? Karena saya tidak menangani pengadaan Chromebook, jadi saya tidak tahu ada audit itu. Oke. Karena bagian dari audit itu adalah data dari CDM yang di bawah organisasi Bapak. Itu makanya saya menanyakan. Apakah Bapak ingat ditanya datanya atau apa yang keluar di situ? Saya tidak tahu kebetulan. Mungkin kalau teman-teman yang lebih teknis bisa jadi lebih tahu. Oke. Bisa langsung ke persentase-persentase penggunaan? Sekarang kita mau tahu untuk mentriangulasi yang angkanya yang benar mana nih? Yang ratusan ribu apa yang puluhan ribu? Penggunaan per bulan. Mohon maaf, yang mulia saya mau mengkoreksi, saya bukan mengkoreksi tapi mengklarifikasi. Yang saya bilang audit dilakukan 2023 dan 2024 itu audit atas pelaksanaan di 2020 dan 2021-2022. Tapi dilaksanakan oleh BPKP di tahun 2023 dan 2024. Dan ini hasilnya. Oke,
Kita akan mengecek sekarang. Oh silakan, nggak apa-apa, silakan. Ini audit 2023 dilakukan untuk audit 2020. 2021 ke 2021 dan 2022. Ya, jadi ini audit betul ya. Dia lakukan audit 2023. 23 atau 24? Oh 2024 ya. Untuk penggunaan TK 2021 dan 2022 Lanjut pertanyaan dari ini untuk saksi. Pak, sudah? Sudah. Terima kasih. Oke. Sekarang kita ingin melihat. Ya, enggak, Pak. Ini benar, Pak. Nah, kita mau tahu sekarang persentase survei. Jadi ini survei yang dilakukan kalau tidak salah berapa ya samplingnya? Nanti tolong tim saya mencari tahu. Ini sampling cukup ekstensif yang dilakukan BPKP. Bapak bisa membaca itu yang peserta didik yang memanfaatkan Chromebook untuk asesmen nasional. Berapa itu angkanya, Pak? 86% kalau tidak salah. Oke, kita bisa balik ke chart tadi. Kita bisa balik ke chart yang 2023-2024. Oke, tadi audit BPKP membilang bahwa 86% siswa itu menggunakan Chromebook untuk asesmen nasional. Kalau kita melihat bulan-bulan asesmen nasional seperti yang dibilang tadi dari pihak jaksa, yaitu September dan Oktober, itu kita bisa melihat peningkatan yang sangat pesat daripada penggunaan Chromebook mendekati 1 juta Coba di perlihatkan 2024. dulu yang BPKP Maaf, tadi. iya sebentar ya Pak, tapi biar saya menyelesaikan dulu poin saya, nanti Bapak silakan menanya. Jadi kita melihat bahwa ini sangat konsisten, bahwa di BPKP mayoritas daripada murid menggunakan untuk asesmen nasional. Sekarang coba kita cari balik lagi ke audit BPKP, kita lihat persentase siswa yang melakukan pembelajaran berbasis IT. Ini BPKP ya, bukan kementerian ya. Yang harus dijelaskan saksi apa ini terhadap data ini? Kenapa, Pak? Yang ingin dijelaskan saksi terhadap data ini yang ditanyakan saudara apa? Saya mau menanyakan. Iya, konsisten? apa? Biar di ini. Biar saksi yang menjelaskan, jangan saudara. Boleh tahu 16%. Pak Hasan, berapa persentase yang memanfaatkan Chromebook untuk kegiatan pembelajaran berbasis IT? 50 mau Itu izin. guru, sorry. 50 berapa itu? Yang bawah. 58 kah? Yang murid. Guru. Yang Yang murid 16% apa? sekitar 55%. Oke, kalau guru berapa persen Pak yang di atas? 16% apa 16%? Yang guru berapa Kegiatan Pak? pembelajaran kan? Mohon maaf Pak, biar saya menanyakan dulu saksi Pak. 58% kalau di angka itu. Ya. 58% guru menggunakannya untuk pembelajaran berbasis IT, 55% murid menggunakannya untuk pembelajaran berbasis IT. Baik, kita bisa balik ke chartnya terakhir. Saya mau nanya Pak Hasan, dari triangulasi ini dan data terakhir ini semua konsisten Pak. Apakah Bapak yakin bahwa data 20.000 tadi itu benar apa tidak? Yang kami September tadi itu. Betul. Artinya benar, mau saya klarifikasi sebelum Bapak menjawab. Benar itu artinya unique Chromebook dan benar. Yang pertama bahwa saya terus terang juga baru membaca hasil ini yang tadi disampaikan di BPKP, makanya saya tidak tahu. Nah, pada saat bulan September yang saya dapati itu Pak, screenshot yang ada di sini. Oh, jadi Bapak membawa data itu dari kementerian, Bapak bawa lalu Bapak tunjukkan ke penyidik. Jangan menyimpulkan. Karena memang saat itu saya Tadi sudah ditanya. dijelaskan saksi. Saya Ambil ditanya dibuka saat di itu. perangkatnya Kejagung. Itu tadi yang saya Jadi sampaikan. itu Kejagung datanya yang membuka dashboardnya. Di depan Kejagung, ya saat itu kami kasih username, password ke Kejagung, mereka membuka data tersebut dan di screenshot hasilnya ini. Tidak apa-apa, kita akan membuktikan langsung kok nanti di tahap lain kita akan langsung di Pusdatin kita buka saja dashboard karena dashboard tidak bisa. Tapi saya sekedar mau mengklarifikasi ke Bapak juga bahwa ini adalah unik. Ini unik Pak. Jadinya nggak mungkin login juga karena kalau login tidak akan konsisten trennya dengan yang saat AKM. Tapi nggak apa-apa. Satu lagi Pak, saya mau menanya, Bapak tahu nggak di tahun 2025 berapa jumlah dari total Chromebook yang masih aktif? Bapak tahu nggak angka itu?
Saya tidak tahu karena saya sudah tidak di Pusdatin, Pak. Oke, boleh saya tunjukkan, Pak. Apakah Bapak mengetahui bahwa di tahun 2025 berdasarkan data CDM, Keberatan yang mulia. Saksi udah bilang tidak tahu. Ya. ya, Izin majelis karena kan beliau diperiksa 2025. Dia aja bisa nunjukin itu. Biarinlah terdakwa Ya, nanya tadi dulu saksi dan kan tidak tahu keberatan, karena Pak. sudah tidak di ini lagi posisi itu ya. yang mulia bukan itu, tapi Yang saudara yang tunjukkan? saya mau menanyakan validitas daripada dashboard Oke, ini coba karena tunjukkan. ini dashboardnya Ya. punyanya Pak Hasan. Makanya tunjukkan data terus pertanyaan biar Terima nggak kasih. saling ini terus potong terus. Berdasarkan last login data dari total kumulatif, dan ini dari total 1,4 juta yang aktif, 85% Chromebook di tahun 2025 masih aktif. 85%. Padahal sudah melewati banyak yang udah 4 tahun, 5 tahun. Ini data dari data CDM dan lain-lain. Saya mau menanya kepada Pak Hasan. Pak Hasan mengerti CDM itu apa? Device Management? Iya, tools device untuk kemudian kita bisa kontrol Chrome lah kira-kira gitu. Saya ingin menanya, sebagai pakar di bidang teknologi dan juga yang membawa kebijakan teknologi di dalam Kemdikbud, berbagai kebijakan teknologi, seberapa penting kontrol terhadap laptop tersebut untuk fungsi kementerian? Kalau kita bicara device manager, memang salah satu problem kita di dunia IT itu kita kesulitan untuk kemudian mengkontrol penggunaan perangkat yang ada di sana. Ya. Nah, cuman kalau ditanya apakah dalam konteks ini CDM penting buat konteks pengadaan atau tidak? Bukan buat konteks pengadaan. Saya hanya menanyakan untuk kementerian. Apakah penting untuk bisa mengontrol konten yang digunakan di laptop-laptop di sekolah-sekolah? Kalau untuk mengontrol konten kami setuju, Mas. Apakah penting untuk menghindari konten negatif seperti pornografi? Oh iya, kalau itu ya setuju. Apakah penting untuk bisa mengontrol konten-konten seperti judi online? Itu setuju kita. Ya. Apakah Bapak mengetahui bahwa CDM bisa mengontrol semua itu, termasuk akses ke situs-situs yang punya dampak negatif? Bapak tahu nggak mengenai itu? Menurut informasi teman-teman teknis, CDM mampu melakukan fungsi itu. Apakah Bapak mengetahui bahwa tanpa CDM, kita tidak akan mungkin bisa menciptakan carta ini? Ya, kalau justru dengan CDM itu kita bisa melihat tadi aktivitas login tadi itu. Contoh yang paling gampang tadi dari bar itu kan terbaca di CDM-nya karena nyala. Ya. Saat kemudian CDM-nya nyala, kita bisa ngomong itu 400.000, 20.000 atau 700.000, kita bisa detect dari situ. Apakah Bapak mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui akuntabilitas daripada pengadaan TIK adalah dengan device management? Tidak harus CDM, bisa fungsi lainnya. Tetapi apakah Bapak mengetahui bahwa dengan adanya CDM kita bisa mengetahui hasil daripada pengadaan kita digunakan apa tidak? Karena itu cukup membantu untuk itu. Cukup membantu ya Pak? Karena ada device manager yang kemudian bisa mengcapture semua utilitas perangkat laptop yang dibagikan. Dan kalau tidak ada Pak, kalau tidak ada sama sekali seperti zaman dulu, kalau kita hanya beli laptop dan mengirim, apa konsekuensinya? Ya kalau misalnya, maksudnya tidak ada CDM-nya atau pengadaannya dulu? Tidak ada CDM-nya, tidak ada device management-nya. Apa resikonya untuk kementerian? Karena sebelum ada pengadaan Chromebook kan tidak ada Pak CDM. Seperti apa pengontrolan penggunaan TIK di sekolah-sekolah? Ada device manager yang digunakan Pak Menteri saat itu, tapi mungkin tidak spesifik nyebut merek untuk beberapa case. Beberapa case. Ya. Untuk semua pengadaan TIK apa tidak? Enggak. Kebetulan kami di Pusdatin waktu itu pernah ada pengadaan laptop, kita siapkan device manager tapi tidak dalam skala yang tidak skala besar. Baik. Itu saja Pak, saya ingin mengkonfirmasi. Terdakwa masih panjang ini, kalau ini kita break dulu biar persiapan buka puasa, kalau masih panjang. Tidak panjang Pak, mungkin 10 menit. 10 menit sudah Ya, buka puasa ya. kita nanti. Atau break aja ya, biar belum Pak. nanggung kita kan. Kita kan butuh persiapan juga, terdakwa. 10.13. Berapa? Ya, kita break dulu.
bisa saya lanjutkan sedikit lagi, Yang Mulia? Mau break. Kira-kira berapa lama? Biar kita ini bisa atur waktu. Ya? Kita jangan sampai maghrib, kita persiapan juga buka puasa. 10 menit sebelum maghrib, gimana Pak? Yang Mulia? Iya, 5 menit lah dari sekarang ya. Kita 5 menit, jam 6 kita tutup skors ya. Oke. Biar lebih langsung Tadi, pertanyaan aja, biar lebih singkat. Saya juga ingin mengkonfirm, Nadia pernah melihat dashboard ini? Dashboard Pusdatin pernah melihat? Mengenai penggunaan? Pernah. Ya. Saya cuma mau mengkonfirmasi beberapa hal. Oke, sekarang saya pindah ke Nadia. Terima kasih Pak Hasan untuk penjelasan yang sangat jelas. Sebentar ya. Saya mau menanya, karena tadi ada kesimpulan, kami mendengar di sidang ada kesimpulan seolah-olah sepertinya Nadia mendengar atau menyaksikan secara langsung hal-hal tindakan yang saya lakukan. Saya cuma mau mengklarifikasi aja. Ini karena saya membaca BAP-nya, saya mau mengklarifikasi pada percakapan yang tanggal Februari 19 itu, yang saksi jelaskan, itu siapa yang menyampaikan hal itu? Itu saya. Bukan. Jadi siapa Pak? Siapa Mbak yang menyampaikan itu? Saya melihat percakapan tersebut yang menyampaikan adalah Najela Shihab di dalam grup WhatsApp tersebut. Oke. Jadi bukan saya? Bukan. Oke. Dan apakah dengan siapa aja itu percakapannya? Di dalam grup itu banyak orang, saya tidak ingat siapa saja. Oke. Dan apakah saksi yakin kalimatnya itu Google diminta oleh Nadiem untuk presentasi soal Chromebook secepatnya? Karena di percakapan WA-nya itu tidak ada kata secepatnya. Iya, mana kata secepatnya? Ini chat di grup ini yang dimaksud? Iya. Kalau lihat chat yang sekarang tidak ada tulisan secepatnya. Oh, tidak ada ya? Tidak. Yang mana yang saudara simpulkan bahwa itu ini? Yang mana? Percakapan yang mana? Bisa diperbesar? Yang tulisan as we discuss tadi, tim Google diminta NM presentasi lanjutan soal Chromebook ya. Oke, itu ya. Apa iya? Gak ada, dia ada secepatnya ada apa tidak? Tidak ada. Tadi. Tidak. Oke, saya mau tanya lagi soal dia karena ini bingung. Kira-kira konteksnya apa? Karena tadi ada kesimpulan bahwa ada kedekatan saya. Ditanyakan ke saksi, jangan ke kami. Betul, tapi yang saya mau klarifikasi kesimpulan hakim juga Pak tadi. Ya. Karena kan ada menarik kesimpulan. Kesimpulan tidak sekarang, nanti aja. Oh, kata kesimpulan bukan dari saya Pak Ya. tadi ya. Ditanyakan saya. Saya ingin menanyakan Nadia, apa konteks daripada permintaan untuk Google melakukan presentasi? Apa yang terjadi pada Februari 19 itu? Apakah itu tiba-tiba saja ada permintaan dari saya atau ada sesuatu yang terjadi di Februari 19? Seingat saya ini juga beririsan dengan COVID. Ya. Itu yang saya ingat hanya adanya Apakah Nadia tahu bahwa Februari 19 itu ya, kalau tidak salah, itu adalah itu adalah meeting pertama dengan Google. Nadia tahu apa tidak? Meeting pertama saya dengan Google saat saya menjadi menteri adalah 19 Februari. Nadia tidak tahu. Tahu nggak itu? Tidak tahu. Pernah dengar nggak mengenai meeting itu? Saya pernah dengar mengenai meeting, tapi ya saya pernah dengar mengenai meeting. Makanya saya menanyakan ini karena sepertinya yang terjadi, boleh konfirmasi ke saya, yang terjadi di saat pemeriksaan Nadia ditunjukkan beberapa chat lalu diminta tanggapannya berdasarkan chat itu, benar apa tidak? Betul. Jadi Nadia tidak ditanya apa opini Nadia, tapi Nadia ditunjukkan chat di saat pemeriksaan dari grup Warteg, benar? Betul. Lalu apa yang di atas isi chat itu diminta untuk ditulis seperti apa yang Nadia saksikan, benar apa tidak? Betul. Oke.
Saya mau tanya, apakah Nadia mengetahui bahwa di meeting dengan Google tanggal 19 Februari itu, Google hanya membahas berbagai aplikasi-aplikasi di dalam Google Suite for Education, mayoritas daripada waktunya itu. Nadia tahu apa tidak? Saya tidak ingat agenda meetingnya dan saya tidak ada di meeting itu. Nadia tidak ada di meeting itu. Apakah Nadia mengetahui bahwa di bagian akhir meeting itu ada sebagian kecil yang mention Chromebook, dan lalu alasan itulah saya menanyakan kepada Google, kalau mau menjelaskan lebih dalam, tolong set up meeting berikutnya. Dan dari situlah meeting berikutnya akhirnya di bulan April. Apakah Nadia mengetahui mengenai meeting April 7? Meeting kedua dengan Google. Apakah Nadia mengetahui mengenai itu? Kalau seingatan saya meeting April 7 itu kelanjutan dari ini. Betul. Jadi meeting kedua dengan Google yang formal dan terbuka adalah permintaan saya adalah untuk follow up berdasarkan hasil meeting Februari 19. Bukan permintaan, jadi ini tanggapan yang mulia. Bukan permintaan tanpa dasar untuk meminta informasi mengenai Chromebook dari Google. Ya. Terima kasih. Semua itu dalam konteks, semua itu kebenaran hanya bisa diterjemahkan dalam konteks. Ya. Lalu yang ketiga, saya mau menanya, mohon kasih saya satu saat. Nah, tadi saya cukup terkejut karena Pak Hasan tadi ditanya mengenai kebutuhan cloud. Tetapi Pak Hasan tadi tidak dipersilahkan untuk melanjutkan penjelasan Bapak. Bapak tadi menjelaskan cloud, waktu ditanya apakah Chromebook itu yang menjadi kebutuhan cloud. Bapak baru saja mau menjelaskan, Bapak bisa menjelaskan nggak sebenarnya yang menyebabkan kebutuhan public cloud itu aplikasi dan penggunaannya atau hardware Chromebook? Yang mana Pak? Yang di aplikasinya. Oh gitu ya Pak. Ini makanya saya sangat penting ingin memberikan saksi waktu untuk menjawab secara penuh. Tolong Bapak bisa jelaskan, kenapa pembuatan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh tim Warteg, tim Gavtech itu membutuhkan public cloud yang besar. Kenapa Pak? Iya, tentu saja karena satu aplikasi yang dibuat Kementerian Pendidikan itu menyangkut jutaan data. Katakanlah 50 juta data peserta didik, 3 jutaan data guru, sekian ribu universitas dan sekian ratus ribu sekolah. Nah, sehingga pada saat nanti aplikasi berjalan itu pasti terjadi pertumbuhan data yang dikarenakan entitas data kita saja sudah cukup besar. Nah, di titik itulah makanya butuh public cloud dengan kapasitas yang cukup besar juga untuk itu. Itu makanya saya bingung Pak, karena saya belum pernah dengar Chromebook menciptakan kebutuhan buat cloud. Itu hanya penggunaan. Pak, boleh saya tanya Pak, mayoritas daripada kebutuhan public cloud kita berasal dari penggunaan hardware, apa lebih menurut Bapak lebih besar dari aplikasi HP? Mohon izin, aplikasi apa? Aplikasi HP misalnya PMM, aplikasi-aplikasi kita untuk guru yang digunakan di Android. Terdakwa ya, karena sudah 5 menit nanti dilanjutkan ya pertanyaan biar tidak merasa dibatasi nanti ya. Baik. Kita break jam 8 untuk buka kembali ya setelah sholat Isya, tapi tidak sholat tarawih ya, nanti kelamaan. Jadi taruhnya nanti di rumah aja ya. Jam 8 ya, karena sesuai permintaan kan kita sholat berjamaah ya. Baik, sidang sekolah jam 8 sudah di sini ya, sudah mulai ya. Peradilan sesat atau? Iya. Ngomong dong, ayo. Apalagi mau diomong? Ya, bahwa itu tadi tidak ada kemahalan. Iya, sudah semakin jelas sebenarnya. Satu, terungkap dari pemeriksaan hari ini tidak ada kemahalan. Yang kedua, penggunaan Chrome berdasarkan dashboard yang resmi digunakan secara efektif, ya.
Nanti dulu. Nah, ambil dulu. Tapi kalau mau dihukum, hukum juga nggak apa-apa. Berapa aja? Ya. Saksi masih ada? Silakan. Sudah pulang. Ya, kita mulai lagi ya. Oke, saksi sudah buka puasa ya? Baik ya, kaos dicabut, sidang dilanjutkan. Masih kesempatan terdakwa? Masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada. Cuma hanya satu saksi aja. Satu untuk saksi? Nadia. Ibu Nadia. Oke, silakan. Nadia Stefani. Stefani. Mic-nya? Ya. Oke. Ibu Nadia, terima kasih sudah sangat berlarut ini sesinya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya hanya seputar mengenai interaksi ya antara saya dan tim dalam proses diskusi mengenai Chromebook tersebut. Apakah Ibu Nadia mengetahui bahwa satu-satunya meeting yang saya datangi itu tanggal 6 Mei. Apakah Nadia mengetahui mengenai meeting tersebut yang membahas Chromebook? Saya nggak mengetahui. Apakah Ibu Nadia ada dalam WA Group Merdeka Platform? Seingat saya tidak. Ibu Nadia tidak dalam grup Merdeka Platformnya. Oke. Sebentar. Saya mau menunjukkan Ibu Nadia. Mungkin Ibu Nadia tidak ingat, tapi ada satu grup di mana petinggi-petinggi dari grup Warteg, termasuk Bu Nadia itu ada. Namanya Merdeka Platform, Bu. Dan Ibu ternyata ada di dalam grup tersebut. Jadi saya akan menunjukkan satu diskusi, mungkin Ibu bisa ingat ya, diskusi. Dan di diskusi itu saya mau menanya mengenai tanggal 6 Mei tersebut dan mengenai interaksi. Sebelum itu mungkin saya ingin menanyakan Bu Nadia dalam interaksi Ibu dengan saya atau maupun tim, apakah Ibu pernah mendapat indikasi bahwa saya ingin memaksakan atau mengharuskan keputusan mengenai Chrome OS? Ibu pernah melihat atau mendengar saya memaksakan itu? Seingatan saya tidak pernah. Terima kasih. Di sini ada chat. Di sini ada chat di mana sebenarnya Bu Nadia menjadi salah satu anggota. Saya ingin menanyakan kalau Bu Nadia tidak ingat, tidak apa-apa karena ada beberapa orang member di sini, tapi mohon mungkin bisa diingat. Ini tanggal 6 Mei, di mana ini sebelum meeting pertama saya diundang meeting untuk
membahas keputusan mengenai Chrome atau Windows. Nah, saya mau menanya untuk yang kalimat pertama ini, saya dengan grup ini, Ibu bisa lihat ada siapa aja di grup ini yang juga berbicara? Ada Pak Nadiem dan juga Pak Ibrahim Arif. Pak Ibrahim ya. Dan di sini Ibu bisa baca kalimat pertama, mungkin kalau Ibu bisa bantu terjemahkan itu di bahasa Indonesia. Yeah. Guys, please give some context. Tolong untuk memberikan konteks terkait Chromebook versus PC untuk diskusi selanjutnya, untuk diskusi kami selanjutnya, sehingga saya bisa lebih mendapatkan informasi sebelum diskusinya. Terima kasih, Bu Nadia. Boleh tahu, di sini dibilangnya Chromebook versus PC. PC itu maksudnya apa? Windows. Windows ya, itu nama kita untuk laptop yang menggunakan operating system Windows. Nah, lalu setelah itu kan diberikan penjelasan dari Ibrahim Arif ya. Penjelasannya sesuai dengan diskusi kita bahwa akan ada sekitar 15 laptop, tapi juga bukan hanya Chromebook. 1 Windows di setiap sekolah diberikan. Nah, bisa turun ke bawah, saya ingin menanyakan, menurut Bu Nadia yang sering berinteraksi dalam WA Group di kita, berdasarkan ini bisa naik ke atas sedikit? Berdasarkan ini, apakah Bu Nadia merasa bahwa saya sudah mengetahui apa hasil keputusan dari meeting itu apa tidak? Berdasarkan pertanyaan ini. Tahu tidak saksi? Bisa tahu. Dengan pernyataan itu tahu saksi? Izin yang mulia, itu pendapat yang mulia. Jika hanya melihat chat ini, sepertinya belum ada keputusan. Sepertinya ya. Oke. Kalau kita melihat di bawah, saya menanya Bu Nadia karena Bu Nadia juga ada di grup ini dan juga paling mengerti bahasa interaksi antara saya dan juga tim teknologi. Bisa turun ke bawah, turun terus. Oke. Lalu ini pertanyaan, kalau Bu Nadia bisa membaca, lalu saya setelah dapat jawaban daripada Ibrahim, lalu saya menjawab apa tuh Bu Nadia yang di atas? Yang so then what's the rationale for some PCs? Why some and not all PCs? Bisa Bu Nadia terjemahkan? Ya, Pak Nadiem menanyakan kembali kepada Pak Ibrahim, mengapa hanya sebagian tidak Windows? Kenapa tidak semuanya Windows? Bisa diulang sekali lagi, Bu Nadia? Jadi di sini Pak Nadiem menanyakan kembali kepada Pak Ibrahim, kalau begitu apa rasionalnya atau apa justifikasinya untuk tanda kutip hanya sebagian PCs atau Windows? Mengapa hanya sebagian dan tidak semuanya Windows atau PC? Dari sini, apakah Bu Nadia, mohon maaf saya sekali lagi ingin menanyakan, apakah dari komen ini bisa menyimpulkan bahwa saya sudah fix dengan keputusan untuk ke arah Chrome apa tidak? Gak apa-apa, jawab aja Bu. Kalau Ibu tidak merasa nyaman jawab, tidak usah jawab. Tapi kalau Ibu nyaman menjawab, silakan. Mohon izin yang mulia, keberatan ini mengarahkan yang mulia. Mohon izin. Ya, saya kira nanti dinilai aja ya, karena kapasitas ini kan dia sebagai saksi. Yang mulia, saksi ini hadir dalam WA group tersebut. Dia mengikuti WA group, jadi dia tahu. Ya, maksudnya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Pak Nadiem, oleh saksi menyimpulkan apapun itu ya nanti silakan saja, nanti masing-masing pihak menilainya ya. Terima kasih yang mulia. Itu kan hanya kita sama lihat Jo, ini kan pernyataan dari saksi aja kan. Terima kasih yang mulia. Silakan. Penilaian saksi. Kalau dari pertanyaan ini yang masih menanyakan justifikasi, pendapat saya menurut saya belum. Ya, terima kasih. Ya, usah dikomentari, saya kira kan sudah jelas tadi saksi. Dan sekarang saya ingin melakukan terakhir aja tanggapan, hanya 30 detik berdasarkan komen dari kesaksian. Bahwa konstruksi daripada tuduhan mens rea saya adalah sudah merencanakan dari awal dan telah memutuskan untuk ke arah Chrome.
tanggal daripada perbincangan ini adalah Izin Yang Mulia, kami minta tanggapan saja. Tidak, ini tanggapan. Iya, iya. Saya kira ini tanggapan hak terdakwa untuk tanggapi terhadap keterangan secara umum ya, tidak spesifik terhadap satu saksi ya, secara umum. Tanggapan, jadi tanggal 6 Mei itu di mana dalam 2 jam setelah chat ini adalah meeting pertama saya. Saat itu pun saya masih mempertanyakan kepada tim teknologi kenapa tidak semuanya Windows. Ya, tadi sudah disampaikan. Saya ingin si persidangan ini mencatat bahwa ini adalah salah satu bukti yang sangat penting untuk menentukan itikat daripada saya pada tanggal 6 Mei, di mana itu pertama kali perbincangan. Ya, itu tanggapan terdakwa ya, nanti majelis juga menilai. Ya. Terima kasih. Sekian Yang Mulia. Baik, ya. Dari saksi semuanya ada hal lain yang akan disampaikan atau cukup? Cukup? Saksi ber-6 cukup ya? Oke, untuk bukti ada yang mau diperlihatkan? Ada bukti elektronik mau perlihatkan. Mau diperlihatkan bukti elektronik, silakan. Untuk bukti lain masih ada atau hanya ini aja? Sebelum ini dari saksi selanjutnya sudah di tempat juga ya penuntut umum? Mas sudah di sini ya? Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini mohon izin Yang Mulia, kami akan menunjukkan bukti elektronik berupa grafik Yang Mulia. Tadi kan sudah ditunjukkan baik kami maupun pihak pengacara terhadap tahun 2023 kepada saksi Saudara Bapak Muhammad Hasan Habibie Yang Mulia. Pak Hasan Habibie. Pak Hasan Habibie. Mohon izin Yang Mulia, ini data ini bukti elektronik ini adalah bukan bukti elektronik berupa capture, melainkan real time kondisi saat ini Yang Mulia. Ini pada untuk di per bulan 2021 ini? Ini pada tahun 2021. Oke. Oke. Bisa saudara saksi menjelaskan saudara Izin saksi majelis, ini Pak Habibie ya. Jadi Mohon izin Yang Mulia, kami sedang memperlihatkan bukti Yang Mulia. Ya, nanti kan saja, tahu baik. apa tidak. Ya, nanti Ini Mas tadi kan dari terdakwa juga sudah memperlihatkan juga kan, nanti dinilai. Kita berikan kesempatan yang sama. Makanya. Ya, Saudara, ini tidak konteks bertanya ya, hanya iya, Yang Mulia, baik. menunjukkan ini ya. Baik, Yang Mulia. Oke. Terima kasih. Di sini kami akan menunjukkan di akun Belajar ID ya. Di situ kan tadi juga bisa kita lihat bahwasanya ada pemanfaatan kelompok tahun 2023 saja. Kami akan menunjukkan tahun 2021 dan tahun 2022 bagaimana terhadap pemanfaatan Chromebook itu sendiri Yang Mulia. Ya, silakan. Yang real time karena di sini bahwa sebagaimana kita ketahui tahun 2021 sudah ada 107.000 unit Chromebook. Di sini pemanfaatannya tahun 2000 bulan Januari 2073 dari 107. Nah, 107.000 unit Chromebook. Sini tahun 2021. Kemudian tadi yang saudara sudah sampaikan, karena seperti ini. Ini gunakan username mana ini? Bisa buka ini. Baik Yang Mulia. Pakai username menggunakan user dari kami Yang Mulia. Oh, dari Kejaksaan. Bisa ya secara umum? Bisa Yang Mulia. Ya? Karena di sini kami akan tunjukkan tahun 2021. Kemudian kami tunjukkan juga tahun 2022. Ini yang real time ya. Ini yang tadi diminta oleh saudara. Iya, sudah. Kita ke Pusdatin. Oke. Ternyata kita bisa buka. Ya, saya kira cukup ya. Ini kan data bisa dilihat kapan saja. Ya, nanti kesimpulannya ya. Nanti silakan diperhatikan. Tolong ditunjukkan 2023. Oke. Kemudian terhadap keterangan saudara tadi bahwa Chromebook itu banyak dipakai atau pemanfaatannya hanya pada AKM saja. Ini bukan pertanyaan ya. Iya, Tunjukkan aja. Sebentar. Tunjukkan aja. Ya, maksudnya ditunjukkan saja. Saya kira karena ini
mohon izin ya mulia, karena ini masih ada kaitannya dengan chat Fiona dengan Juristan, bahwasanya Nggak ada pertanyaan. bahwasanya kelompok tersebut dianjurkan yang mulia, mohon izin. Iya, cukup. Saya kendalikan. Silakan ditunjukkan 2021, 2022. Ini pada tahun 2022. Oke, sudah ya diperlihatkan. 2020 grafiknya seperti ini. 2023? 2023. Kemudian 2023. Oke. Nah, 2024. Berarti tunggu 2023 dulu. Kita kan nggak tahu dia ada di mana. Sudah cukup. Hanya bentar, sabar. Masih loading. Saya menambahkan yang mulia sambil menunggu. Pak Asbi, yang bukti elektronik ini memang bisa diupdate langsung menggunakan password apa artinya real time langsung online gitu. Yang mulia. Bisa. Ya. Tadi kita sepakat nggak ada pertanyaan dan kita akan Iya, tinjau iya. langsung Ini kan ke hanya sana. Ini kan datanya kita nggak tahu. Baik, dari mana. ini kan karena dibuka data, hanya menanyakan apakah terhadap data ini real time bisa dibuka atau tidak, ya. Pak Hasan ya, bisa ya? Kalau data ini online berarti memang bisa dilihat. Bisa juga ya, datanya. kapan saja bisa ya? Bisa. Oke, saya kira cukup ya. Buka yang mana kita Iya, ya. nggak tahu. Saya kira cukup ya, karena ini kan data bisa kita buka sama-sama juga, masing-masing bisa buka. Ini kan sepihak. Kecuali harus menggunakan username tertentu. Tidak ya? Mohon Ya, izin yang selama dia kemudian memiliki akses yang mulia, selama dia memiliki akses untuk bisa melihat dashboard itu, kita bisa lihat datanya secara real time. Yang bisa akses siapa aja? Bisa akses siapa aja? Ketika diberikan username dan passwordnya. Oh, harus gunakan username dan passwordnya. Iya. Nah, itu siapa? Kalau sini dari mana ini? Bisa buka? Waktu itu kan kami, tadi saya sempat sampaikan bahwa pada saat kami diperiksa, saat itu Nah, kami yang ini berikan- sekarang, yang real time ini bisa buka ini pakai username siapa ini? teman-teman kejaksaan. Udah punya ini ya? Iya. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya kira cukup ya. Kalau masalah data kan bisa kita tunjukkan lagi nanti. baik yang mulia, mohon izin. Kemudian kami akan menunjukkan bukti chat kepada saksi saudara Stefani Nadia ya. Yang mulia, mohon izin. Karena ini kan ada ketidakseimbangan. Jadi kepada kejaksaan diberikan, tapi kepada kita tidak diberikan. Ya, saya kira Nah, begini. yang Ini mana kan pembuktian aksesnya? dari pihak JPU, ya. Nanti kalau misalnya nanti setelah ini kita berikan kesempatan juga yang sama, ya. Ya, yang Karena ini artinya- bukti-buktinya ada, sama kan seperti persidangan sebelumnya. Saksi juga maju lihat buktinya kan sama. Ya, kita mohon Jadi, kepada Yang mulia, hakim. mohon izin meluruskan. Ya, saya kira Ini kan nggak tadi dalam konteks tim advokat meminta kita Ya, ya. ke Pusdatin, tapi mumpung kita tidak perlu ke Pusdatin, Ya, saya kira barang cukup kita ya. bisa buka di sini. Silakan Jadi ada dibuka relevansi chatnya. Apa yang mau antara diperlihatkan? permintaan saudara advokat dengan bukti yang kita Ya, buka. oke. Kita mohon Nggak perlu jauh kepada kita ke majelis Pusdatin, untuk Pak. juga memberikan akses. Saya kira kepada cukup kami. ya, biar saya yang kendalikan. Buka chat yang saudara ingin tunjukkan. Kemudian terhadap chat di Paudasmen ya, Paudasmen, Kemendikbud Ex Wartek. Ada saudara ikut di grup itu ya, kan sudah dijelaskan dalam BAP ini sudah jelas. Ini ada di BAP juga ya? Ada di BAP Ada. juga yang mulia. Yang pertama pada halaman 6 tanggal 23 Januari 2020. Pak siapa? Jennifer ya? Siapa? Saksi Stefani. Stefani. Iya ya, ada memang di keterangan saudara ini ya? Ibam mengirimkan Bukti chat ini? seperti ini. Ada Saudara saksi? Ibam, mohon izin yang mulia. Saudara Ibam memberikan file presentasi yang saudara sampaikan di BAP. Hardware for School. Sama ini. Karena ini sinkron dengan keterangan saudara di BAP. Iya. Ya, oke. Kemudian pada 19 Februari 2020 di sini bahwa ini ada mengenai Ibam Google diminta oleh Nadiem untuk presentasi soal Chromebook secepatnya. Nah, tadi sudah di sini ada juga kami lihat. dari saksi? Ya, tadi sudah di Karena ini kan kami tunjukkan yang mulia, bagaimana terhadap narasi secepatnya itu ada yang mulia. Yang jelas dari saksi membenarkan chat-chat ini ya, yang saudara diperlihatkan di penyidik juga Nah, di ya. sini
Tadi NM bilang butuh keputusan cepat. Di sini ada 19 Februari 2020. Sinkron. Oke. Tadi sudah juga ya? Kami menunjukkan bukti, tidak mengarahkan yang mulia. Terima kasih. Iya. Sudah. Kemudian di sini Januari 2024 di sini tahu saudara ya, sini ya, Januari 2024, 24 Januari. Benar saksi pernah lihat seperti ini? Ini dalam grup Ini dalam grup. Ya. Semua yang kami tunjukkan dalam grup Kemendikbud Ex Wartek. Ya. Oke. Kemudian tanggal 7 April 2020. Sini ada saudara menyampaikan bahwa adanya perintah dari juristan. Nah, di sini ada 2 perintah. Karena kalau di sini dalam bahasa Inggris. Betul saudara ini yang saudara maksud dalam BAP? Di BAP halaman berapa? Halaman 7. Halaman 7. Pada tanggal 7 April 2020. Bisa saksi lihat? Iya, bisa. Betul ya. Oke, karena di sini ada kata-kata bisnis deal juga di sini. Ya, yang penting diperhatikan aja kalau sudah di ini. Baik, terima kasih yang mulia. Kemudian tanggal 15 April 2020. Saksi gimana terhadap ini? Ada seperti ini? Pertanyaannya apakah ada cat seperti ini? Iya, ada. Ada ya? Oke. Ada semua. Cukup ya? Baik, untuk bukti yang lain yang mau diperlihatkan, silakan. Kami menghadirkan bukti laporan OJK dan surat kuasa yang tadi yang mulia. Ya, sebentar, selesaikan dulu untuk yang disaksi. Silakan. Silakan dari penasihat hukum. Untuk saksi siapa ini? Untuk saksi siapa? Stefani. Pak Hasan, siapa? Pak Agung. Pak Agus, Pak Agung. Pak Agus. Pernah saksi lihat? Tidak pernah. Dari Stefani? Tidak pernah juga. Tidak pernah. Ya. Ya. Udah. Oke. Dua saksi maksudnya? Sebentar, dari JPU dulu, biar tuntas.
Tanggal 6 Mei. Ada saksi ya? 6 Mei. Ikut. Pak Idi? Oh tidak. Tahu siapa saksi yang berbicara? Nggak tahu, Pak Hasan, Pak. Oh, ketelat. Pak Idi? Oh enggak, karena nggak ikut ya. Oke. 6 Mei. Ya, karena telat masuk dia kalau Pak ini. Ya, dari terdakwa ada yang mau dilihat, perlihatkan, silakan. Untuk saksi siapa? Solikun dan Pak Idi. Ya, tadi sudah jelas tadi itu. Iya. Nah. Oke, ada lagi cukup? Ya. Ya, silakan kembali. Baik ya, para saksi ya, saya kira cukup untuk pemeriksaan saudara. Kami silakan untuk meninggalkan ruang sidang atau mau di kursi pengunjung silakan. Ya, silakan. Saksi selanjutnya silakan dipanggil. Agar petugas menghadirkan saksi Pak Chandra dan teman-teman.